Balik lagi di Apaan Sih di TV. Dan kita masih di musik. Ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi balik lagi hari ini gua akan ngajak kalian, kita akan ngebahas dan ngobrolin seputar musik. Tentu aja musik luar negeri ya. Dan hari ini gua pengen ngebahas tentang Green Day lagi guys ya. Jadi hari ini gua pengen ngebahas lagu cinta versinya Green Day yang ditulis oleh Billie Joe Armstrong sebagai sang vokalisnya Green Day, dan juga written songnya untuk lagu-lagu Green Day guys ya. Dan cukup banyak disukai lagunya yang romantisnya ini sama warganet dunia nih guys. Tapi sebelum kita ngobrol dan ngebahas itu, buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, komen, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih berkembang lagi. Kalau lu satu frekuensi sama gua, wajib banget subscribe dulu guys ya. Nanti kita akan lanjut dan ngobrol-ngobrolin lagi seputar Green Day. Tapi kita langsung ke infonya dulu nih guys. Let's go! Siapa bilang band punk sekelas Green Day nggak punya lagu tentang cinta-cintaan yang beberapa lagunya punya lirik yang amat sangat romantis nih guys. Band yang dikenal karena banyak mengangkat tentang tema kritikan terhadap pemerintah, sosial, dan kisah hidup real sang vokalis ini ternyata punya beberapa lagu bertema percintaan yang amat sangat romantis. Billie Joe ternyata sering banget tulis lagu soal cinta. Entah pengalaman dia bersama istrinya, Adrienne, atau memang Billie Joe memang jago bikin lagu yang romantis. Beberapa di antaranya bahkan sampai viral dan sering dipakai sebagai background di beberapa media sosial warganet dunia nih guys. Dan hari ini gue akan bahas beberapa lagu Green Day yang romantis banget dan banyak disukai warganet di dunia tentunya, gak hanya di Indonesia aja. Yang pertama ada 2000 Light Years Away. Lagu ini tuh mengisahkan tentang LDR dengan pasangan kita, dimana lu kangen sama seseorang dan lu nggak bisa berhenti mikirin dia. Jadi lu cuma ngebayangin buat bisa ketemu sama dia. Lagu ini terinspirasi dari hubungan sang vokalis Billie Joe sama pacarnya, Adrienne, pada saat itu nih guys. Dan yang sekarang Adrienne itu udah jadi istri dari sang vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong. Dulu sang pacar tinggal di Minnesota, sementara Billie Joe tinggal di California. Jelas banget LDRan kayak gini bikin Billie Joe kangen terus, sama pacarnya nih guys. Makanya rasa kangennya itu ditumpahin deh di lagu 2000 Light Years Away. Diibaratkannya si doi jauh banget berjarak 2000 tahun cahaya. Kenapa sih harus 2000 tahun cahaya? Kenapa nggak 1000 atau 1500 tahun cahaya aja nih guys? Nah katanya sih 2000 itu adalah jarak antara Billie Joe sama sang pacar di kala itu. Jarak 2000 itu juga sempat disebut di lagu Green Day yang judulnya Wishbone Psych. Di situ ada lirik "Is a tragedy 2000 miles away". Kemungkinan jarak itu cuma estimasi, tapi bisa dirasain sama kita sendiri kalau lagi kangen, sama seseorang yang kita cintai. Kerasanya kayak orang itu jauh banget, bahkan kerasa kayak beda dunia, kata Billie Joe. Dan lagu 2000 Light Years Away terdapat di album kedua mereka yang berjudul Kerplunk
yang dirilis tahun 91 silam nih guys. Yes, yang kedua ada Feel For You. Feel For You ini ditulis oleh Billie Joe Armstrong untuk Green Day dan untuk album trilogi mereka yang berjudul Uno, yang dirilis pada tahun 2012 silam nih guys. Feel For You sendiri adalah lagu yang ditulis Billie lagi-lagi untuk yang LDRan sama pacarnya nih guys. Dari kutipan liriknya, "You're out of sight, but not of our mind." Yang berarti si doi nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi masih tetap ada di pikiran kita nih guys. Wah, gokil ya. Si Billie ternyata punk yang romantic ya. Lanjut. Kutipan lainnya yaitu, "I had a dreams that I kiss you lips, and it feels so true." Istilahnya, lu mimpiin dia mulu, sampai-sampai kerasanya kayak beneran. Sisa liriknya romantis banget deh, cocok buat lu yang lagi jatuh cinta cuma terhalang sama jarak alias LDRan. Lu emang kalau LDRan tuh emang gokil banget sih. Untuk ya gue nggak pernah ngalamin itu ya. Mungkin kalau kalian yang pernah mengalami, cocok banget lagu ini, lu dengerin, lu resapin, bahkan lu nyanyiin aja gitu kan. Lanjut, yang ketiga ada Last Night on Earth. Lagu ini merupakan salah satu lagu Green Day yang cukup populer nih guys. Dirilis tahun 2009 silam dan ada di album 21st Century Breakdown. Meski udah dirilis lebih dari 10 tahun yang lalu, lagu Last Night on Earth masih jadi lagu yang viral dan favorit banget bagi warganet dunia, bahkan sampai sekarang nih guys. Potongan lagunya sering banget tuh dipakai buat sosial media warganet dunia. Lagu Last Night on Earth ngegambarin keromantisan sebuah hubungan asmara dan sikap romantis. Yes, ini ditunjukkan buat dia yang sangat istimewa tentunya. Salah satu liriknya yang puitis seperti, "You are the moonlight of my life every night." Pokoknya lirik dan musiknya dari lagu ini tuh ngena banget asli. Terutama buat kalian yang mau ngerayu gebetan atau pacar kalian tuh bisa banget pakai lagu ini guys. Dan lagu ini tuh cocok banget buat kalian yang hopeless romantic banget. Ya balik lagi sih, sebenarnya sih masih banyak lagi ya lagu Green Day yang bener-bener bertemakan cinta dan romantik ya. Contohnya kayak Brutal Love, udah gitu ada Pop Rock and Cox, udah gitu ada When It's Time, udah gitu ada Dry Eyes, Missing You, dan masih banyak lagi sih. Asli sih Billie banyak banget nulis lagu romantik tentang percintaan gitu kan. Dan gue pengen tahu nih guys, lagu romantik dari Green Day selain yang tadi udah gue sebutin tuh apa aja? Tulis di kolom komentar. Atau lagu Green Day romantik yang paling kalian suka itu apa? Tulis di kolom komentar kalau memang kalian berkenan gitu kan. Ya, kita akan ngebahas sedikit lagu tentang Green Day yang amat sangat romantik. Jadi punk itu memang gak hanya kadang-kadang berisi kalimat-kalimat yang anarkis, udah gitu yang bener-bener ngebahas tentang politik. Enggak juga, ternyata punk ala Green Day ini ya bisa dibilang punknya ada sisi romantiknya ya. Karena liriknya dari Green Day itu nggak harus melulu tentang politik dan anarki. Nggak juga sih menurut gua sih. Jadi memang ternyata punk yang romantik asik juga sih. Ya tapi gua nggak tahu ya kalau punk rock romantik tuh bisa dikategorikan sebagai popang ya nggak juga ya. Karena memang dasarnya nanti fansnya pasti banyak yang nyela gue nih. Karena memang dari dasarnya Green Day memang
punk rock ya sebutannya, atau post-punk, apalah, terserah kalian yang mau menyebutnya seperti apa. Karena balik lagi, kalau misalnya gua antar sebutnya ini, nanti banyak komplainan bahwa bang alirannya Green Day ternyata ini. Ya udah, seterah dan seenaknya kalian aja nyebut Green Day itu apa, mau punk rock, mau post-punk, mau punk rock alternatif atau popang alternatif pun terserah ya, walaupun memang Billy tidak ingin disebut sebagai popang ataupun ya apapun yang berbau pop gitu kan. Tapi balik lagi sih, memang lagu-lagunya Green Day tuh gue bilang lagu romantiknya ya, sesuai dengan tema kita hari ini, memang gue bilang bagus men, bagus banget sumpah. Lagu-lagunya tuh banyak yang ngena banget sih, apalagi tuh lagu yang Last Night on Earth, wah itu gila banget sih. 21st Century Breakdown adalah gue bilang album yang sangat keren, karena gue sampai sekarang masih ada di list lagu-lagu yang sering gue dengerin sih. Album itu termasuk ya salah satu di antara mungkin Dookie sama American Idiot, album itu bagus menurut gue sih. Jadi 21st Century Breakdown memang bermacam-macam variatif kisahnya di situ sih. Ada yang sosial, ada yang kisah tentang hidupnya Billy. Bahkan yang hari ini kita bahas, romantik percintaannya Billie Joe Armstrong, dituangkannya ke sini. Nggak hanya untuk Billy aja sih, tapi lebih tepatnya sih buat seluruh warganet yang merasakan apa yang dia dulu rasakan. Mungkin lebih tepatnya ke situ sih, dibikin untuk universal, untuk semuanya. Jadi yang merasakan LDRan sama pacarnya dapat banget tuh gitu. Jadi beberapa yang tadi opsi udah gue sebutkan memang lagu-lagu yang cukup populer aja sih. Ya balik lagi, masih banyak di luar lagu yang udah gue sebutkan dan kita bahas hari ini gitu kan. Tapi balik lagi, gue cuman pengen ngingetin, punk gak harus melulu tentang anarki dan perlawanan politik terhadap negara atau rezim yang gak dia sukai. Tapi bisa juga tentang percintaan. Ya buktinya Green Day udah mewakili itu semua ya guys ya. Dan mungkin infonya sampai sini aja. Gue nggak usah panjang lebar, gue cuma pengen ngebahas dan kita obrolin hari ini. Ternyata Green Day punya sisi romantik, atau Billie Joe sebagai writer songnya untuk Green Day punya sisi romantik untuk menulis lagu di album-albumnya Green Day gitu kan. Balik lagi, gue cukup salut sama Billy karena banyak mengangkat tema yang kita juga rasakan gitu. Banyak orang lain rasakan gitu kan. Jadi memang ya Green Day adalah Green Day. Punk yang bisa dibilang bergenre apapun menurut gua sih. Karena masuk main kemana-mana sih menurut gua. Sosial, politik, apalagi romantik masuk. Dan kisah-kisah yang banyak dituangkannya Billy di lagu-lagu dan liriknya itu gue bilang amat sangat nyata sih. Ya udahlah, mungkin kisah hidup dia dan di lingkungan dia diutarakan lewat lagu, bagus aja menurut gua sih. Balik lagi, thank you banget buat yang masih setia nonton video di channel ini, terutama buat yang nonton dari awal sampai terakhir nih, gak di skip, thank you banget. Lu keren banget men, berkat lu semua yang masih sering ngasih semangat buat gua lewat komentar ataupun DM Instagram gua amat thank you banget karena membuat gua semangat buat bikin video di channel ini apapun itu ya. Jadi balik lagi, selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih berkembang lagi. Kalau lu satu frekuensi sama gua, wajib banget subscribe dulu. Karena di sini gua nggak hanya ngebahas band-band ini, gua juga akan mungkin nge-review tato, mungkin gua akan ngebahas unboxing komik karena itu memang ada di segmen channel ini. Jadi gua harap lu nonton semua video yang bakal gua bikin di channel ini, dan thank you banget buat dukungannya selama ini. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you in the next video. Bye bye.